Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentu sekali pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Untukmu Jambi. Program yang kami dedikasikan untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Jambi. Dan semoga kabar Anda pada hari ini selalu sehat dan masih terhindar dari 19. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN terus merealisasikan program percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL bermasyarakat, di mana realisasi dari program ini agar masyarakat dapat memiliki bukti penguasaan hak atas suatu bidang tanah dan terhindar dari sengketa, konflik lahan dan juga perkara tanah. Ini memang terkadang sulit diselesaikan karena adanya indikasi keterlibatan dari mafia tanah. Lalu seperti apa pencegahan dan juga keberadaan mafia tanah di Provinsi Jambi? Kali ini kita akan membahasnya dalam program Untukmu Jambi pada hari ini, Selasa 6 September 2022. Kami juga sudah mengundang dua orang narasumber yang telah di studio TVRI Jambi. Yang pertama, telah hadir Wadir Reskrimum Polda Jambi, Bapak AKBP Tri Saksono Puspo Aji SIK MSI. Selamat sore Pak Wadir. Sore, Mas. Sehat Pak Wadir? Alhamdulillah sehat. Baik, tadi tugas dari mana Pak? Tadi dari kantor aja. Dari kantor, ya. Langsung ke sini Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Tri sudah hadir di studio TVRI Jambi. Sama-sama. Baik, selanjutnya kami juga telah Saudara Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Jambi, Bapak Reza Andrian Fahri SH. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore Mas, selamat Baik. sore. Sehat Pak Reza? Alhamdulillah. Ini pertama kalinya ke TVRI Jambi Pak Reza. Saya ya? pertama kali. Baik, tanggapannya gimana Pak pertama kali ke TVRI Jambi? Ya bagus ya. Ya biar masyarakat juga paham ya terkait pencegahan apa-apa saja memang yang harus diperhatikan dalam hal pemberantasan mafia tanah. Baiklah, terima kasih Pak Reza. Nanti Terima kita akan kasih. share juga bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPN Provinsi Jambi Baik. dalam pencegahan dari mafia tanah yang memang dari tahun ke tahun ini memang selalu ada kasus ataupun praktek dari mafia tanah ini. Dan nanti pemirsa, kami juga akan ada kuis. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada pemirsa setia Jambi yang menyaksikan tayangan Untukmu Jambi pada sore hari ini, di mana untuk Anda yang ingin tertarik bergabung untuk menjawab kuis yang nanti akan disampaikan, baik itu dari Pak Wadir atau Anda bisa menghubungi di line telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Baik, kita memulai perbincangan kita dengan mafia tanah di Provinsi Jambi. Saya ke Pak Wadir Reskrimum Polda Jambi, Pak Tri Saksono. Baik, Pak Tri, memang praktik dari mafia tanah sangat gencar sekali kita lihat ya di berbagai media, juga beritanya ada di mana-mana, tidak hanya Jambi tetapi juga sejumlah daerah-daerah lainnya, yang mana sebelumnya juga Menteri ATR menyampaikan bahwa praktik dari mafia tanah ini Jambi menempati urutan ketiga seperti itu. Lalu mungkin dari Pak Wadir sendiri, sebenarnya mafia tanah dan yang dikategorikan sebagai seorang mafia ini seperti apa Pak Wadir? Terima kasih Mas, pertanyaannya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi kegiatan ini ya. Dengan adanya acara ini tentu saja sebagai media bagi kita ke Jambi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Kemudian kami apresiasi juga untuk ATR BPN yang selama ini sudah berkoordinasi, bersinergi dengan kita dalam rangka memberantas mafia. Jadi kalau boleh kami jelaskan, untuk mafia tanah ini, kata-kata mafia ini kan kita ambil dari bahasa Italia ya. Namun kalau penjabaran di sini, mafia tanah itu adalah orang atau sekelompok orang atau mungkin badan hukum yang dalam tanda kutip oknum yang melakukan upaya atau melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara menduduki, dengan cara memalsukan, dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan tanah haknya. Jadi ada pemufakatan jahat antara oknum ya, baik itu di beberapa instansi maupun dengan para pencari tanah ini. Sebenarnya kalau mencari tanah dengan cara-cara yang legal, tentu itu diperbolehkan. Maksudnya dalam hal ini jual beli secara sah, kemudian mungkin mendapatkan warisan dari orang tua atau ini cara-cara yang sah. Tapi kalau sudah
mendapatkan lahan atau mendapatkan tanah dengan cara-cara yang ilegal, yang tidak patut ataupun melanggar hukum, tentu saja ini yang kita perangi ya, bersama-sama dengan BPN. Berarti bisa dikatakan ini sebuah praktik ilegal. Ya, dalam artian mungkin dengan bahasa yang ringannya adalah mencuri yang bukan sesuatu hak dari miliknya, betul, gitu Pak ya. Betul, ya. Lalu seperti apa kondisi di Provinsi Jambi saat ini dengan praktik dari mafia tanah ini, Pak Tri? Untuk kondisi sampai dengan saat ini, memang konflik masalah lahan ini banyak sekali. Ya, kita menduduki nomor 3 seluruh Indonesia. Dan ini sebetulnya kalau tahun lalu ini kita nomor 2. Karena sudah ada mitigasi baik itu dari ATR BPN, dari pemerintah daerah, dari kepolisian yang bersama-sama sinergi sehingga beberapa kasus mafia tanah yang kita tangani ini bisa terselesaikan. Untuk di tahun 2020 ada satu perkara yang kita tangani, di 2021 juga satu perkara, dan di 2022 ini sedang berjalan perkara. Jadi target ini memang sama-sama kita rumuskan dalam rangka untuk memitigasi adanya mafia tanah. Selain itu juga melaksanakan sosialisasi ya, baik itu kepada BPN sendiri, termasuk ke Polda sendiri, supaya SOP yang dilaksanakan ini betul-betul dengan baik, sehingga oknum-oknum yang ingin menguasai lahan secara tidak sah itu bisa kita hilangkan. Tadi Bapak mengatakan bahwa Jambi sebelumnya di urutan kedua, tapi sekarang udah urutan ketiga. Nah, mungkin dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa melihat mungkin kenapa Jambi ini menjadi sasaran dari mafia tanah? Fenomenanya seperti apa, Pak? Ya, jadi tren di Jambi ini kan, Jambi ini adalah kota yang berkembang. Kalau kota berkembang, di sini juga banyak sekali sumber daya alam yang ada di sini. Menguasai lahan mungkin bisa digunakan untuk perumahan, bisa digunakan untuk perkebunan, bisa digunakan untuk lahan tambang. Jadi karena di Jambi ini sumber daya alamnya melimpah, ini yang menjadi trigger ya bagi oknum-oknum untuk menguasai lahan secara tidak sah. Kalau kita bandingkan harga sawit itu sampai 3.500, pendudukan lahan juga cukup marak. Ya. Sekarang harga agak turun juga, masalah pencurian, masalah pendudukan lahan, masalah pemalsuan dokumen agak turun. Jadi bisa dikatakan semua berhubungan dengan sumber daya alam yang ada di Jambi. Baik, apakah sebuah lahan yang tidak produktif ini menjadi incaran dari mafia tanah? Lahan tidak produktif itu berada di tengah kota tentu menjadi produktif kan. Mungkin lahan yang sudah tidak dikerjakan, tidak ada tidak ada tanamannya di atasnya, namun itu berada di posisi-posisi strategis, tentu ini juga jadi incaran. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat, karena di BPN ini kan sudah pakai sistem menggunakan koordinat. Mungkin yang dulunya masih sertifikatnya belum ada titik-titik koordinatnya, mungkin segera saja direvisi atau dirubah. Apalagi pemerintah kan sudah punya program-program yang memudahkan masyarakat untuk meremajakan kembali sertifikat yang ada. Mungkin nanti dari BPN bisa menjelaskan. Baik, langsung saja mungkin dari Pak Reza, tadi disebutkan bahwa sudah memakai koordinat ya untuk sertifikatnya. Lalu kalau misalnya masih ada yang belum ada koordinatnya harus direvisi. Bagaimana Pak sekarang Pak untuk penyelesaian hal tersebut Pak? Nah, kebetulan di Kementerian Agraria ini kan ada namanya program PTSL. Iya. Jadi di PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap itu bukan hanya mensertifikatkan tanah masyarakat, namun terkait sertifikat lama yang memang tadi seperti dikatakan Pak Wadir yang belum ada koordinatnya. Yeah. Nah itu ada namanya kategori klaster 4 ya. Kita menudukkan sertifikat lama itu ke dalam ke bidangnya dan mendata
agar tidak ada terjadi tumpang tindih di kemudian hari. Nah, untuk di Provinsi Jambi ini sertifikat-sertifikat lama ya, sertifikat tahun 70-an, 80-an itu adalah sertifikat trans dulunya, yang mana pada waktu itu memang belum dilakukan pengukuran secara kadastral, dan juga memang waktu itu belum digitalisasi, yang mana dengan adanya program kementerian seperti dikatakan Pak Menteri, program kementerian itu ada 3. Yang pertama pendaftaran sistematis lengkap, dan juga mafia tanah, dan juga ibu kota negara. Nah, disinilah tugas kami untuk mendata semua bidang-bidang tanah yang ada di, khususnya ya kalau kami di Provinsi Jambi, agar seluruh bidang tanah yang ada di Provinsi Jambi ini teridentifikasi. Nah, itulah dengan adanya program PTSL. Iya, bisa menuju Jambi lengkap, lengkap. 2024. Iya. Iya. Baik, kita balik lagi ke mafia tanah, bahwa dari Kementerian ATR BPN juga memang sudah ada sebuah petunjuk teknis dari pemberantasan mafia tanah. Lalu komitmen dari BPN sendiri seperti apa Pak Reza supaya dapat memberantas seluruh praktik mafia tanah di Jambi? Ya, kalau kami memang terhadap pemberantasan mafia tanah ini itu satu komitmen ya dengan pihak kepolisian, khususnya Polda Jambi, dan membentuk satu satgas ya, satu satgas. Dalam satgas itu juga kita menganalisa, bukan pengkajian-pengkajian, dan juga kami membutuhkan informasi-informasi khususnya dari masyarakat untuk dilakukan tindak lanjut dalam hal pemberantasan mafia tanah ini. Jadi terkait mafia tanah ini itu memang prioritas utama untuk dilakukan pemberantasan yang memang tidak ada maaf untuk mafia tanah. Termasuk yang ada di tubuh BPN? Baik oknum, itu memang Pak Menteri, apabila ada oknum yang terlibat itu lakukan tindak tegas, bahkan ada beberapa yang sudah dilakukan pemecahan terkait oknum-oknum yang terlibat di dalam kasus mafia tanah. Kesadaran dari pegawai BPN sendiri seperti apa Pak supaya tidak terlibat dari praktik ini? Nah, itu ada pengawasan ya, pengawasan di internal, baik dari inspektorat. Nah, itu hari ini dengan adanya digitalisasi, pendaftaran tanah sistematis lengkap akan mengurangi celah untuk baik oknum ataupun eksternal yang memang bisa bersama-sama untuk melakukan kejahatan-kejahatan mafia tanah ini. Semua bidang-bidang tanah teridentifikasi dengan adanya sekarang digitalisasi. Jadi untuk melakukan hal-hal yang memang sifatnya itu untuk pemalsuan dokumen itu akan lebih cepat untuk diungkap. Lebih cepat teridentifikasi juga, gitu Pak ya, dan juga lebih transparan dan memudahkan masyarakat juga gitu ya. Jadi itu. Masyarakat juga tidak perlu datang lagi ke kantor, jadi bisa mengurus lewat seperti itu ya. Tadi Bapak mengatakan sudah bersinergi ya dengan Polda Jambi gitu ya untuk memberantas mafia tanah. Lalu pihak-pihak mana lagi Pak yang mungkin terlibat dalam bersinergi supaya praktik mafia tanah ini memang terhenti? Kebetulan di dalam Satgas Mafia Tanah ini bekerja sama Kementerian dengan Polri, dan juga terbentuknya Satgas Mafia Tanah ini juga itu ada bersama dengan Kejaksaan. Jadi Polri, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan Tinggi khususnya. Jadi bersama-sama. Masyarakat bisa mengawasi juga Pak? Boleh, masyarakat. Itulah kami butuhnya informasi-informasi dari masyarakat. Informasi yang kami terima dari masyarakat itu menjadi tindak lanjut kami untuk melakukan analisa, kajian untuk penyelesaiannya. Apalagi program dari PTSL ini juga sinkronisasinya juga berbasis masyarakat gitu Pak ya. Jadi masyarakat juga bisa melakukan pengaduan, laporan gitu Pak ya. Keaktifan masyarakatnya gimana Pak? Ya, masyarakat sejauh ini kami terus menerima laporan ya, menerima laporan apabila ada seperti laporan-laporan kasus-kasus sana. Tapi kan kita lakukan kajian dulu, kita lakukan analisa dulu, tidak bisa kita langsung ngejudge ini termasuk dalam suatu mafia tanah. Kan seperti itu. Baik, sedikit membahas yang saat ini memang ditempati oleh Pak Reza adalah bidang pengendalian dan penanganan sengketa gitu ya. Nah, seperti apa nih masyarakat juga pengen tahu apa saja tugas dari bidang ini Pak?
Nah, sebetulnya bidang pengendalian dan sengketa ini kan membawa sengketa, konflik, dan perkara. Ya. Nah, khususnya tadi seperti dibilang Pak Wadir, konflik yang ada di Provinsi Jambi ini itu nomor 3 ya di Indonesia. Dan kita juga di Provinsi Jambi ini ada membentuk satu pansus. Baik. Jadi untuk penyelesaian konflik ini tidak bisa Kementerian ATR BPN itu berjalan sendiri, tapi memang harus bersama-sama. Yang alhamdulillah memang Provinsi Jambi ini punya satu pandangan, baik Kementerian ATR BPN-nya, baik Poldanya, Kejaksaan Tinggi, dari legislatifnya, seperti itu. Baik, jadi semua pihak juga ada perhatiannya ke mafia tanah ini gitu Pak, ya, sama-sama bersinergi dan juga berkolaborasi seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama 2 orang narasumber yang telah hadir. Namun sebelum kami mengakhiri di sesi yang pertama ini, dari Pak Tri mungkin boleh memberikan pertanyaan untuk kuis pada sore hari ini kepada masyarakat yang menyaksikan. Silakan Pak, apa pertanyaannya? Pada masyarakat Jambi ada satu pertanyaan, ya nanti ada hadiahnya. Apa definisi dari mafia tanah? Baik. Apa definisi dari mafia tanah? Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak Tri ya. Apa definisi dari mafia tanah? Untuk Anda yang nanti bisa menjawab dari pertanyaan ini bisa menghubungi di 0741663385 di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, kita cari tahu men. Nah, itu ada lagi rame men. Men. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi. Kita masih membahas tema mafia tanah di Provinsi Jambi. Dan tadi di akhir segmen pertama sudah disampaikan sebuah kuis ya, yang mana kuis tadi dengan pertanyaan definisi dari mafia tanah. Untuk Anda yang sudah mengetahui jawaban bisa bergabung di segmen kedua ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 0741663385 atau di 08117433 Bagi Anda yang berjawab pertanyaan dari Pak Tri tadi, Anda akan mendapatkan hadiah menarik dari Kanwil BPN Provinsi Jambi. Dan sepertinya sudah bergabung penelpon pada sore hari ini. Akan kita terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Baik, sayang sekali terputus. Untuk pemirsa lainnya boleh bergabung sekali lagi di 0741663385 atau di 0811743333. Wah, sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
Selamat sore juga Pak Tol. Baik, Pak Yudi dari Telanai, Pak ya. Ya, so pasti Pak Amsol. Sehat Pak Yudi? Ya, alhamdulillah tetap selalu hadir di TRI. Baik, terima kasih Pak Yudi yang memang selalu memantau beragam program dari TVRI Jambi ya. Jadi, apa yang mau disampaikan Pak terkait dengan tema kita hari ini Pak? Ya, halo. Halo Pak Yudi, silakan. Jadi mafia tanah ini kan bukan barang baru lagi bagi masyarakat sebenarnya. Baik Indonesia maupun bahkan di Jambi ya. Selama ini kita yang tutup mata, padahal lembaganya sudah kuat atau strong. Jadi bahkan kita sudah ranking tadi dibahas di Indonesia. Kalau dapat piala perunggu kan enak itu kan. Ada penghargaannya perunggu itu, piala nomor 3 itu. Bukan piala yang saya dapat, tapi komplit. Ini yang harus kerja keras saya. Masyarakat sudah pasrah sebenarnya dengan mafia tanah ini. Ya mafia ini kan bukan 2 hari ini adanya Pak Solihin, bapak-bapak narasumber. Dia sudah kuat, lebih kuat dari bapak-bapak ini. Jadi pertanyaan masyarakat, mana upaya konkret tegas, satgas pangan, satgas tanah tadi, atau ada lagi dari DPR ya, membuat tim lagi untuk sikat habis tanah di Jambi khususnya. Saya tidak yakin Pak Amsol, gimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini bisa mampu mafia ini diangkat? Jangan-jangan mafia ini orang ini. Baik. Jadi ini yang pesimistis masyarakat. Nah, lantas berikut, kalau memang benar-benar kita menantang tim-tim ini, kemana kita hubungi yang bisa langsung ditindaklanjuti? Jangan-jangan kita lapor ya tahun depan ditindaklanjuti. Jadi ini pesimistis Mas. Mudah-mudahan dengan adanya menteri baru ini memang betul-betul tegas, itu ya tegas betul gitu. Turunannya tegas betul gitu. Baik. Dan itu Pak Amsol. Baik, terima kasih Pak Yudi dari telah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu untuk Pak Yudi. Baik, Pak Yudi tadi sudah menyampaikan beberapa asumsi yang memang sudah disampaikan tadi terkait dengan upaya Kong juga bagaimana untuk meyakinkan masyarakat supaya memang benar-benar komitmen dari berbagai pihak untuk memberantas dari mafia tanah ini, dan juga tadi menanyakan terkait dengan seperti apa prosedur mungkin ya ketika ada masyarakat yang ingin melaporkan dan bagaimana kecepatan dari laporan tersebut setelah dimasukkan oleh masyarakat. Mungkin saya dari Pak ini dulu ya, dari Pak Tri Saksono terlebih dahulu, mungkin bagaimana sih Pak supaya meyakinkan masyarakat lagi supaya memang benar-benar beberapa pihak yang saat ini tengah bekerja untuk mafia tanah tersebut memang benar-benar efektif Pak? Terima kasih Pak Yudi dari Telanai, pertanyaannya bagus sekali. Jadi polisi atau Polda Jambi ini sudah ada nomor bantuan polisi. Nomor bantuan polisi ini langsung disupervisi oleh Pak Kapolda Jambi. Iya. Jadi kalau dari masyarakat ada yang ingin menyampaikan, laporkan terkait semua hal, tidak hanya mafia tanah, termasuk mungkin kalau ada kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di sekitar masyarakat, silakan melaporkan atau WA ke nomor 0853 60 555 222. Ini langsung disupervisi oleh Pak Kapolda Jambi. Jadi untuk kecepatan penanganan ya tentu sangat cepat sekali ya. Memang kalau kasus-kasus kaitan dengan lahan, apabila ada pelaporan ke Polda Jambi, tentu kita harus cek ke lapangan. Cek ke lapangan itu kalau lokasinya jauh, misalnya di daerah Tanjab Timur atau di daerah Kerinci, tentu kita membutuhkan waktu untuk ke sana. Jadi apa yang dilaporkan, kita juga menanyakan apa alas haknya
Jadi kadang-kadang ada juga yang laporan, tapi ketika ditanyakan alasannya apa, pokoknya ini warisan, Pak. Nah, gitu. Jadi kita juga kesulitan apabila pelapor ini tidak alas hak. Harus ada buktinya juga Harus gitu, ada Pak. buktinya bahwa dia memiliki lahan tersebut. Alas hak itu macam-macam bentuknya, ada yang SHM atau sertifikat hak milik, mungkin hak guna bangunan, SHGB ya. atau mungkin surat kiri tahun sekian-sekian, atau mungkin surat segel atau sporadik atau SPT. Itu kan bahwa tanah itu dikuasai dan dimiliki serta diolah. Ya, nanti mungkin masalah lahan misalnya terlantar sekian tahun, nanti Pak BPN yang bisa menyampaikan. Nah, kemudian kita menerima laporan, kita verifikasi bersama-sama dengan BPN. Apakah surat ini ada tercatat atau tidak? Ya, kemudian kita melakukan pemeriksaan dari mulai proses penyelidikan. Kalau memang itu masuk dalam ranah pidana, tentu nanti dari penyelidikan kita naikkan menjadi penyidikan. Tapi ketika di penyidikan itu lebih ke keperdataan, tentu saja kita akan salurkan ke pengadilan. Nah, jadi atau mungkin administratif, ya, kita sampaikan kepada BPN. Nah, kalau itu merupakan tindak pidana, baru kita naikkan ke proses penyidikan. Di proses penyidikan ini kita lakukan juga pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu kepada pelapor, kepada saksi, kepada terlapor. Kemudian apabila sudah memenuhi bukti yang cukup, kita naikkan jadi tersangka. Baik, jadi sudah ada nomor bantuan polisi yang langsung disupervisi oleh Kapolda Jambi. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu penelpon sebelum kita melanjutkan jawaban dari pertanyaan Pak Yudi tadi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya Pak, tadi Pak Yudi tadi, jadi saya mau pertanyaan Pak Musalihin. Ya baiklah, Pak Yudinya bergabung kembali ingin menjawab pertanyaan ya Pak ya. Baik, silakan Pak Yudi, jawabannya apa? Tadi kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah definisi dari mafia tanah, Pak Yudi, apa? Pak AKBP Trisaksono. Ya, Pak. Pertanyaannya, Apa definisi mafia tanah, Pak? oh gitu, baik, terima kasih atas kesempatannya, Amsol. Ya, silakan Pak. Sebenarnya mafia tanah itu definisinya orang atau kelompok atau badan hukum yang resmi itu yang melakukan tindakan yang sengaja untuk memiliki tanah dengan cara ilegal, bahkan menyerobot ya, tanah sudah ada sertifikat serobot hak milik orang lain. Ini yang banyak terjadi itu. Orang karena lemah, nggak punya uang, diduduki, dibuat lagi sertifikat nomor 2. Di oknum dari BPN kena juga, mafianya juga kena gitu. Nah, itu definisinya. Baiklah, bagaimana jawabannya Pak Tri dan juga Pak Reza? Betul, Pak. Baik, Pak Yudi jawabannya benar. Dan selamat Pak Yudi dari telah mendapatkan hadiah mendarik dari Kanwil BPN Provinsi Jambi, dan langsung dapat mengklaim hadiahnya melalui nomor telepon Bapak Casianto di 0812 226 8728. Sekali lagi Pak Yudi ya, boleh dicatat ya, di nomor 0812 1226 8728 atas nama Bapak Yanto. Baik, kita lanjutkan. Pak Reza, mohon izin saya ke Pak Tri lagi. Dari pengaduan tadi yang memang sudah ada nomor handphonenya yang disupervisi oleh Kapolda rentang tahun 2022 ini, apakah ada pengaduan sengketa tanah, konflik lahan, dan juga perkara tanah di Jambi, dan seperti apa tindak lanjutnya? Ya, jadi untuk perkara lahan pada tahun 2022 banyak. Di Polda ada sekitar 15 laporan, ya, macam-macam bentuknya. Ada masalah pemalsuan, kemudian masalah penggunaan akta yang tidak otentik, kemudian pendudukan lahan, penyerobotan lahan. Nah, ini selama tahun 2022 ini sedang ini. Kemudian masalah konflik lahan ini antara perusahaan dengan perusahaan dengan masyarakat. Ya, rata-rata masyarakat ada reforma agraria, masalah 20% ini
20% lahan dari perkebunan, nah itu yang dituntut oleh masyarakat. Sehingga ini menimbulkan konflik ya. Tapi alhamdulillah di Jambi ini, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten sudah ada untuk menyelesaikan konflik. Ya, ini diketuai oleh gubernur atau bupati setempat. Dan kita baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, dari BPN, ATR BPN, karena yang memang leading sektornya ini kan BPN ini. Ini kita bersama-sama untuk menyelesaikan konflik lahan-lahan tersebut. Intinya supaya rasa keadilan di masyarakat itu bisa tercapai. Jadi itu kemudian treatmentnya juga berbeda, tidak seperti dulu yang harus menggunakan yang besar, tapi kita lebih kedepankan menimbang atau menganalisis bukti-bukti yang ada di lapangan, sehingga kita tinggal menyampaikan aja, kamu klaim kamu buktinya mana, yang sebelah klaim buktinya mana, nanti yang bisa verifikasi dari rekan-rekan BPN. Jadi terus bergerak Pak ya. Jadi stuck gitu Pak ya, tapi memang benar-benar kasus mafia tanah ini akan dikupas tuntas sampai ke akar-akarnya gitu ya. Baik, tadi kan sudah ada beberapa mungkin bisa jadi itu adalah sebuah modus yang dilakukan oleh mafia tanah ya, seperti ada melipat gandakan sertifikat ataupun memalsukan sertifikat. Sebenarnya dari versi PPN Provinsi Jambi sendiri, berapa banyak sih modus yang dilakukan oleh mafia tanah ini dan apa saja sih Pak Reza? Nah, di dalam modus-modus ini itu mafia tanah itu lebih dalam hal kepemilikan, pemalsuan bukti pemilikan. Bukti pemilikan itu banyak, ada surat desa, ada surat camat, bahkan surat-surat lama. Nah, kebetulan saya lama bertugas di Sumatera Utara. Ada juga yang namanya Grand Sultan. Grand Sultan, ada hak-hak lama seperti Erpah, Ekhendom. Nah itu ada beberapa ya, ada beberapa juga yang modus-modus seperti itu. Ada juga memang yang penguasaan lahan-lahan milik pemerintah. Nah, inilah lahan milik pemerintah yang mungkin belum digunakan, itu dia kuasain secara fisik, dia ciptakanlah surat-surat lama ya, surat-surat lama di situ. Nah, setelah itu dia melakukan gugatan-gugatan, dan akan banyak putusan-putusan nantinya. Nah, itulah seperti itu modus-modus mafia tanah ya. Ada beberapa modus ya, pemalsuan, dia akan melakukan gugatan ke peradilan, dan juga menguasai fisik yang bukan miliknya. Mungkin ada 4-5 modus lah yang seperti itu. Makanya kita bekerja sama kepolisian melihat legal standingnya apa. Pada saat adanya laporan-laporan itu, pasti pihak kepolisian juga akan menganalisa bukti-bukti kepemilikan, apakah ini memang benar haknya. Nah, nanti pihak kepolisian akan berkolaborasi dengan Kementerian ATR untuk melihat bukti-buktikannya. Sertifikat terbit dasarnya apa, bukti kepemilikannya apa. Nanti itu yang akan kita sama-sama menganalisa. Baik. Seperti mafia tanah ini, kita juga tegas ya, Pak Kakak kemarin sudah bertemu dengan Pak Kapolda. Apabila ada oknum kami yang juga ikut terseret di dalam mafia tanah, tindak tegas, tidak ada pembelaan trik. Nah, kita sebelum lanjutkan kita sapa dulu, sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Baik, sayang sekali terputus. Pak Reza, kalau terkait dengan mungkin ada lembaga peradilan yang juga terlibat untuk mengesahkan sebuah bukti sertifikat, itu apakah menjadi sebuah modus juga dan apakah juga ditemukan di Provinsi Jambi? Tapi nanti Pak Reza, kami akan kembali lagi pemirsa. Tapi sebelum kita break iklan, mungkin dari Pak Reza ada menyampaikan satu pertanyaan untuk pemirsa TVRI Jambi. Boleh. Silahkan Pak Reza. Jadi lembaga mana saja yang berkolaborasi ya dalam hal pencegahan dan pemberantasan mafia tanah? Mungkin itu. Nanti kami tunggu jawaban dari pemirsa setia TVRI Jambi atas pertanyaan dari Pak Reza tadi. Kami akan ke pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi. Dan tadi di segmen sebelumnya, memang tadi Pak Reza sudah sempat menyampaikan satu pertanyaan kuis untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Reza dengan pertanyaan lembaga yang berkolaborasi untuk penanganan dan juga pencegahan dari mafia tanah ini siapa saja. Untuk Anda yang sudah tahu jawabannya, bisa langsung menghubungi kami di line telepon 0741663855 atau di 0811743313. Tidak akan ada hadiah menarik yang akan didapatkan dari BPN Provinsi Jawa. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore juga, Mansol. Baiklah, Pak Yudi kembali, Pak ya. Tadi Pak Yudi udah hadiah loh, Pak. Sayangnya 2 kali nih, Mbak Mansol. Iya, sepertinya satu penelpon hanya berhak untuk dapat 1 hadiah. Tapi mungkin Pak Yudi bisa menyampaikan juga mungkin jawaban dari pertanyaan tadi apa, Pak? Silakan. Oh, nggak ada lagi bonusnya ya? Sudah dapat 1 kali, Pak, soalnya. Oh ya, baik, terima kasih. Baik. Jadi memang sebenarnya menurut saya kerjasama sampai ke lembaga presidenan ini main-main ini. Kalau kerjasamanya ada BPN pusat, turunannya BPN daerah, Jaksa Agung juga masuk tuh, entah Polri, ya kan, dan staf presidenan. Jadi makanya Pak Jokowi nggak main-main ini. Kita aja yang main-main. Jadi luar biasa ini. Pokoknya kalau mafia tanah ini bisa berantas betul, Jambi ini bisa sejahtera masyarakat. Saya laporkan Pak Ansol, Bapak Partner, bisa dilihat di LP 2KN, itu lembaga saya. Itu sudah saya sebulan yang lalu saya laporkan bahwa ada masyarakat sudah 30 tahun dari tahun 70 gitu. Yang menduduki di depan YIN tuh Pak BPN. Coba dilihat surat saya itu. Saya tidak tembuskan ke Polda itu. Baik. Nah itu kan dari tahun 70 sudah 3 turunan di pinggir jalan di depan YIN mulai dari Puskesmas. Baik. Itu resmi disampaikan ke BPN, ke Gubernur BPN Provinsi. Tapi hari ini tidak ditindaklanjuti. Baik. Nah, tolong BPN dibuka lagi laporan LK2N di lembaga swadaya masyarakat itu melaporkan ada indikasi didudukinya tanah pemerintah di depan sepanjang YIN kios-kios itu. Baik. Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi atas partisipasinya pada sore ini. Mau diapakan itu? Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yudi juga sempat menyampaikan laporan gitu ya Bapak ya, dan mungkin pendudukan lahan yang berada di depan IAIN. Tapi kami akan meng-invite kembali pemirsa lainnya yang ingin bergabung bersama kami untuk dapat menjawab pertanyaan dari Pak Reza tadi. Silakan bisa bergabung sekarang 741-66385. Pak Reza, kita lanjutkan kembali. Pak Reza, bahwasanya tadi saya sempat menyampaikan memanfaatkan lembaga peradilan untuk mengesahkan suatu bukti penguasaan atas hak tanah. Ini apa pandangan dari Pak Reza melihat ini, dan apakah ini terjadi juga di Jambi, Pak? Nah, lembaga peradilan ini kan sudah bekerja maksimal ya, maksimal. Nah, pada saat di peradilan itu kan masing-masing para pihak ini mau nih bukti kepemilikan, dan itu sudah diuji yang pastinya ya oleh lembaga peradilan. Ya kita tidak bisa menguji apa putusan pengadilan tersebut. Jadi adalah putusan pengadilan tersebut itu adalah sudah yang sifatnya final, dan memang dalam saat dilakukannya putusan di peradilan itu sudah melalui mekanisme pembuktian. Jadi apa putusan pengadilan kita harus tunduk kepada putusan pengadilan. Jadi apa putusan tersebut kami kementerian akan tunduk pada putusan pengadilan. Berarti keputusannya sudah berada di pengadilan gitu Pak ya, tertingginya di pengadilan gitu. Berarti prosesnya memang sudah dilaksanakan, tapi pengadilannya yang menentukan gitu nanti. Oh iya, tetap kita harus tunduk. Baik. Pak Reza, saya juga
melihat di sini bahwa dari BPN dan juga beberapa pihak-pihak terkait lainnya memang ada sebuah tim yang dibentuk. Tadi juga Pak Tri juga sudah sempat menyampaikan bahwa adanya tim dari Satgas seperti itu ya, Satgas Penanganan Mafia Tanah di Jambi yang mungkin sudah dibentuk dari 2018, benar Pak Reza? Sudah. Dari 2018 ya. Iya. Nah, sebenarnya siapa saja unsur yang terlibat dari tim Satgas ini dan tupoksinya itu apa serta tugas-tugasnya itu apa saja Pak Reza? Nah, kebetulan saya ketua Satgasnya. Oh, Bapak ketua Satgasnya. Kebetulan saya ketua Satgasnya, itu yang kita berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan juga kejaksaan. Ya, tugas-tugasnya kita menganalisa, mengkaji laporan-laporan. Jadi hasil dari laporan masyarakat kepada pihak kepolisian, kepolisian bersama-sama dengan kejaksaan dan kementerian, kita terus melakukan pengkajian. Apabila di situ ada terbukti terhadap penyalahgunaan kewenangan baik dari kementerian sendiri, kita sudah katakan Pak Kakanwil juga kemarin sudah mengatakan dengan Pak Kapolda, apabila ada oknum kita yang terlibat, tindak tegas. Tindak tegas. Nah, tapi memang itu melalui hasil pemeriksaan dari kepolisian sendiri. Kita bersama-sama. Dan itu juga kita juga menunggu laporan-laporan masyarakat terkait adanya mafia-mafia tanah. Informasi masyarakat itu penting bagi kita. Mungkin itu. Di sini masyarakat juga diajak berkolaborasi dengan Satgas, Pak. Ya, laporan-laporan masyarakat tadi. Terhadap laporan-laporan masyarakat yang tadi seperti dikatakan Pak Wadir, ada laporannya masyarakat, nanti pihak kepolisian melakukan penyidikan, begitu juga bersama-sama dengan Kementerian ATR dan juga kejaksaan. Apabila memang ada kesalahan di situ, kan tadi polisi juga tegas mengatakan akan penetapan tersangka, dibantu oleh kementerian untuk menyajikan data-data. Apabila kesalahan-kesalahan di situ, akan menjalani proses hukum pastinya. Tadi Pak Tri juga sempat menyampaikan bahwa untuk perkara dari kasus mafia tanah ini di tahun 2020-2022 itu masing-masing ada satu perkara, Pak Tri ya. Lalu versi dari BPN sendiri, Bapak, di lapangan yang ditemui ada berapa kasus, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau untuk di tahun 2022 ini kita terhadap TU Maya itu ada satu, dan kemarin kita sudah komunikasi dengan pihak Polda dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan begitu pun kita terus untuk pelaksanaan seperti itu. Apabila nanti ada laporan-laporan lain, kita tetap akan ditindaklanjuti, Pak, ya. Iya. Tetap ini menjadi atensi lah, dosen konflik-konflik, sengketa dan juga pemberantasan mafia tanah. Seperti itu. Nah, ini kan banyak, Pak, kabupaten kota yang ada di Jambi, Pak, ya. Kalau laporan terbesar dari masyarakat itu berasal dari mana, Pak? Iya, sejauh ini yang namanya laporan itu banyak juga dari kota ya. Seperti tadi dibilang Pak Wadir, Provinsi Jambi adalah daerah yang berkembang, otomatis yang berkembang pastikan akan adalah oknum-oknum yang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Jadi ya, laporan khususnya untuk di tahun 2022 ini ada TO Mafia Tanah itu di Kota Jambi. Kota Jambi. Jadi mayoritas kebanyakan di kota malah ya. Kota. Di kota. Dan juga mungkin adanya beberapa lahan-lahan yang mungkin tidak terurus seperti itu yang menjadi kesempatan oknum dari mafia tanah ini untuk dapat pembiaran gitu ya. Lalu Pak Tri, ancamannya apa ini ketika memang sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa ini adalah tersangka ataupun pelaku dari mafia tanah? Ya, kalau untuk ancaman pidananya itu kan masing-masing pasal itu ada ancaman pidananya. Misalnya pasal 263 masalah pemalsuan, ancaman pidananya 5 tahun. Ya, jadi bisa ditahan. Kemudian kalau penyalahgunaan wewenang itu kan bisa masuk undang-undang Tipikor juga. Kita lanjutkan kembali, Pak. Tadi masuk ke undang-undang Tipikor ya. Baik, nanti kami akan lanjutkan kembali. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, seperti yang terputus ya. Bisa menghubungi kembali di line telepon 0741-66385 atau di 0811-7433-133. Pertanyaan dari Reza adalah lembaga yang berkolaborasi untuk penanganan mafia tanah. Halo, selamat sore. Kembali terputus, boleh dicoba kembali ya. Baik, masuk ke undang-undang Tipikor, boleh dilanjutkan kembali, Pak. Ya, jadi penggunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pegawai ya, tentu bisa
bisa masuk ke dalam Undang-Undang Tipikor. Bisa juga ke pasal 170 406 kalau dia pengerusakan lahan. Ya, kemudian pasal 362 masalah pencurian, misalnya pencurian buah sawit yang ada di situ. Kemudian kalau penahan ya, pasal 385 ini juga bisa kita lakukan penahanan. Jadi untuk putusan tentu kita serahkan kepada peradilan, ya, lembaga peradilan, karena ini hanya menyidik, menyajikan kepada JPU, nanti JPU sudah menyatakan bahwa berkas kami ini P21, kemudian itu disidangkan di pengadilan. Nah, setelah kan ya bukti formil material yang disampaikan di pengadilan itulah yang dinilai oleh hakim. Jadi kami DJS Criminal Justice System ini upaya sekeras mungkin untuk melakukan pemberantasan mafia tanah. Jadi ini juga akan memberikan efek jera gitu ya, kepada para pelaku dari mafia tanah. Lalu komitmennya juga seperti apa Pak? Untuk mungkin nih Pak ya, bisa saja oknum-oknum yang mendekengi di tubuh Polri seperti itu Pak. Ya tentu kita juga di dalam internal sendiri, saya kira masyarakat juga sudah tahu bahwa kalau polisi bersalah ini dituntut ada 4 hukuman. Ya, yang pertama hukuman pidana, perdata, yang ketiga kode etik, yang keempat disiplin. Nah, jadi kalau seorang oknum Polri itu melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran pidana, nah kita diproses dengan keempat hukum itu. Paling beratnya dipecat, ya. Kemudian bagaimana kita supaya anggota Polri ini tidak ada yang melakukan decking dan lain sebagainya. Tentu kita juga melakukan pengawasan secara ketat. Pengawasan ini dilakukan baik internal maupun saya kira masyarakat di Indonesia ini dikit-dikit kan udah pakai video ya, media dikit-dikit sosial diviralkan, juga dikit-dikit gitu ya. di ini. Nah, ini juga salah satu kontrol sosial dari masyarakat. Kemudian kami juga situasi sekarang ini tentu saja kita ingin memperbaiki pola-pola penyidikan yang sudah kita lakukan, dan ini berjalan gitu. Jadi kita juga mohon kepada masyarakat kalau memang ada oknum-oknum anggota Polri yang mendekingi kemudian melakukan hal tidak patut di masyarakat, silakan dilaporkan ke nomor bantuan polisi yang tadi sudah kami sampaikan. Tapi harus disertakan dengan bukti juga gitu Pak ya. Jangan sekedar melapor tapi tidak ada buktinya lapangan seperti apa gitu Pak ya. Baik, kalau tadi kan ada nomor bantuan polisi, kalau dari Polda, kalau dari BPN sendiri Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin mengadukan mungkin adanya indikasi mafia tanah ataupun lainnya kepada BPN ini lewat mana Pak? Dan prosedurnya itu seperti apa yang harus dilalui oleh masyarakat? Nah, selama ini kan kita ada kantor wilayah dan juga kabupaten kota, ada juga loket pelayanan, bisa dengan melaporkan berbentuk surat, dan itu surat-surat itu memang menjadi atensi kami juga untuk ditindaklanjutin terkait laporan masyarakat, karena itu akan ada evaluasi terkait laporan-laporan masyarakat. Jadi karena kita kantor pelayanan, jadi memang ada loket pelayanan untuk masyarakat bisa melaporkan secara langsung terkait hal-hal tersebut, dan itu akan kami segera tindak lanjutin, dan itu sudah menjadi komitmen kami lah untuk pemberantasan mafia tanah ini. Jadi laporan dari masyarakat ini akan menjadi prioritas gitu Pak ya. Prioritas. Kecepatan dari laporan tersebut juga menjadi pertanyaan nih Pak, ketika mereka sudah melaporkan, terus percepatannya seperti apa supaya memang ini bisa ditelusuri dan juga ditindaklanjuti. Dan kebanyakan laporan dari masyarakat itu apakah mental seperti itu atau memang ada yang ditindaklanjuti? Ya, laporan-laporan masyarakat itu kami kan juga melihat ya, tadi seperti dikatakan Pak Wadir, kami harus melihat juga legal standingnya seperti apa. Nah, kami akan setelah laporan itu kami akan mengundang para pihaknya. Nah, apabila saudara melaporkan apa bukti kepemilikannya, inilah kami akan melakukan pengkajian itu. Jadi tidak melapor, tapi dia harus bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Hari ini kalau laporan-laporan masyarakat kami yang awal itu kami pertanyakan legal standing saudara apa. Nah, itu yang seperti itu yang memang hari ini kami terhadap untuk penyelesaian itu
lebih kepada bukti kepemilikan. Nah, sepanjang dia bisa membuktikan bukti kepemilikannya secara fisik memang benar dikuasai masyarakat, itu akan menjadi prioritas utama kami untuk hal penyelesaiannya. Seperti penting itu. memang ada buktinya gitu Pak ya. Bukti Ini yang harus digarisbawahi Pak ya. Iya. Baik, nanti kita akan lanjut pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Dilihat Pak. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Besarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untuk Mujambi dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam dialog kita pada sore hari. Langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari Wadir Reskrimum Polda Jambi, Bapak AKBP Trisaksono Puspoaji SIK MSI. Mungkin apa harapannya terkait dengan pencegahan dari tanah ini dan juga apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, Pak? Silakan. Terima kasih Mas, mungkin closing statement dari saya. Tanah ini anugerah Tuhan. Jadi mari kita sama-sama, baik kelestariannya, baik kehidupan di atasnya, supaya bermanfaat dan adil buat semua. Nah, harapannya, dengan menyadari bahwa tanah ini sebagai anugerah Tuhan, tentu saja kita semua ingin melihat bahwa semua kehidupan yang adanya bisa terjaga. Bisa sama-sama saling bersosialisasi, bisa berinteraksi tanpa adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di atasnya. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Pak Tri. Selanjutnya Pak mau disampaikan, silakan. Kalau dari kementerian kami, apabila saudara atau masyarakat memiliki tanah, kuasai secara fisik. Kuasai secara fisik, batas-batasnya, ya, batas-batas bisa ditembok. Ditembok keliling atau dipasang pelang. Tanah apabila di tanah kosong, tanah ini milik siapa? Jadi memang di situ harus dikuasai secara fisik. Jangan dibiarkan tanah tersebut. Kalau ada pembiaran itulah, disitulah ada celah untuk masuknya mafia tanah. Dan kami juga Kementerian ATR BPN komitmen terhadap pemberantasan mafia tanah, sapu bersih, tiada maaf untuk mafia tanah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Kami ucapkan kedua narasumber kami yang telah hadir di studio TVRI Jambi, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Jambi, Bapak Reza Andrian Fahri SH,
Terima kasih Bapak Lu. Terima kasih. Selanjutnya Wadireskrim Polda Jambi Bapak AKBP Terima kasih. Saksono Puspoaji SIK MSI. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami terkait dengan mafia tanah di Provinsi Jambi. Yang kami harapkan semoga dengan perbincangan masyarakat mendapatkan referensi untuk dapat mengendalikan mafia tanah di Provinsi Jambi. Yang kita harapkan juga pihak-pihak terkait, baik itu dari BPN, dari Polda Jambi, dan juga beberapa yang tergabung dalam Satgas Penanganan Mafia Tanah ini dapat berkolaborasi untuk dapat memberantas tuntas mafia tanah di Provinsi Jambi agar masyarakat selalu sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan Untuk Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.